Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, maka bersihkanlah hati. Macam mana mau ceramah kalau mic-nya mati? Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua sehat? How are you tonight? Fine. Kaifa halukum? Bikhair. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahi rabbil. Apapun yang terjadi tetap kita ucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kata yang paling indah terucap dari lisan orang yang beriman. Setiap hembusan nafas, detak jantung, tetesan darah, lintasan pikiran, langkah kaki, hayunan tangan, maka kita balas kebaikan Allah itu dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun tak jadi memeras santan untuk sahur tadi sore, karena ternyata anak bulan baru 1 derajat, maka tetap mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Mudir Ma'had Jauharul Falah Al-Mukarram Al-Ustadz Walid Tony Fadlian Syah Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya hafal Al-Quran 30 juz. Jadi kalau topinya putih itu isi kepalanya 30 juz. Kalau merah macam ini itu juz 30. Nanti jamaah ini bingung menengok topi Ustadz Dahrizal Dahlan, karena di atas merah, di bawah putih. Nah, itu artinya kadang-kadang 30 juz, kadang-kadang juz 30. Hadir bersama kita Tuan Guru Salahuddin, Mudir Ma'had Darut Tauhid Kumpe, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Habis semua kan, jadi tak ada istilah aku kenapa tak disapa Ustadz itu tadi. Habis semuanya udah. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mau punya anak kaya? Mau. Mobilnya mewah? Mau. Rumahnya besar? Mau. Ganteng? Mau. Tapi sakau. Apalah gunanya harta yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang besar, kalau anak dalam keadaan mabuk? Mabuk tingkat tinggi, mati. Overdosis, kelebihan memakai narkoba. Mabuk tingkat rendah, berkunang-kunang, ngelem. Tidak punya duit, tapi ingin juga mabuk. Dibeli kopi campur spiritus, niat mau mabuk, mati. Dunia sengsara, akhirat masuk neraka jahanam. Orang-orang yang kaya tinggal di kota yang besar, duitnya banyak, tapi hatinya tak tenang. Masuk karaoke, tak tenang. Nonton bioskop, tak tenang. Minum teh manis, tak tenang. Makan buah, tak tenang. Masuk pil anjing gila, agak tenang. Isap ganja, lebih tenang. Sabu-sabu narkoba, fly, terbang di atas awan. Begitulah mereka mencari ketenangan hidup. Duit banyak tak jadi jaminan, sekolah tinggi tak jadi jaminan. Berapa banyak orang-orang S1, S2, S3, S Doger, S Cendol, S Bandung tidak bisa menyelamatkan dirinya. Maka yang bisa menyelamatkan diri sesuai pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan." Siapa yang diinginkan Allah dia menjadi baik,
yufaqihu fiddin, maka didalamkan Allah ilmu agamanya. Maka masukkanlah anak sekolah agama. Sekarang banyak orang takut anaknya sekolah agama. Anak kau di mana? SMP, mantap. Anak kau di mana? STM, keren. Anak kau di mana? Pesantren. Mau makan apa? Kalau ada orang bercakap ngomong seperti ini, padahal di pesantren dia belajar Al-Quran yang menurunkan Al-Quran Allah. Di pesantren anaknya belajar hadis. Hadis adalah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pesantren dia belajar bahasa Arab, bahasanya penghuni surga. Di pesantren dia belajar akidah, wujud qidam baqa. Di pesantren dia belajar fikih, bagaimana cara mensucikan diri. Maka orang ini sudah meremehkan Allah, padahal hidupnya titipan Allah, hartanya pinjaman Allah, nyawanya pun kuasa Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun, mampus, mati dia langsung kalau Allah mau. Tapi orang ini angkuh dan sombong, disangkanya dia bisa tegak berdiri di atas muka bumi ini karena dia, akulah raja, aku yang punya kuasa, aku yang punya harta, aku. Sampai akhirnya aku masuk nyamuk ke hidungnya, mati. Ada seorang penguasa 400 tahun berkuasa di atas dunia. Sampai pada puncak kekuasaannya dia bertanya, ailahun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Akulah Tuhan, kata dia. Allah Ta'ala mau menghinakan dia. Dia tidak mati disambar petir. Kalau mati sambar petir kan keren. Dia matinya kenapa? Sambar petir. Matinya karena datang nyamuk. Sangka nyamuk terowongan Minang, masuk dia ke dalam. Akhirnya dipukulnya kepalanya, tapi nyamuk itu semakin masuk ke dalam. Akhirnya diantukkannya kepalanya ke dinding. Nyamuk itu makin menggila. Diambilnya martel palu godam, dipukulnya kepalanya, mati. Dialah Namruz. Siapa namanya? Namruz. Ada di kampung kita nama orang Namruz. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya ketemu sama orang, Ustaz Somad, kenalkan, nama saya Namruz. Walaupun kekuasaannya hebat, 400 tahun berkuasa di atas dunia, Allah mau menghinakannya. Tapi ada orang yang umurnya hanya bainas sittin was sab'in, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Umur umat Nabi Muhammad SAW 60, 70, 63 meninggal dunia. Tapi umurnya bisa panjang sampai hari kiamat. Siapa dia? Orang yang belajar agama dan mengajarkan agama. Betul? Kata siapa? Banyak kades-kades, RT-RT, RW-RW, bupati, gubernur, wali kota, tapi tak diingat orang, lupa. Tapi pesantren Jauharul Falah 18 tahun hari ulang tahun. 18 tahun ini ABG, anak baru gede. Dan insya Allah Abdul Somad masuk dilibatkan bagian dari sejarah Jauharul Falah. Ketika umur 18 tahun Abdul Somad datang diundang tausiah, maka insya Allah sampai hari kiamat Jauharul Falah akan tetap kekal abadi, insya Allah. Hari ini yang belajar adalah bapaknya, hari yang belajar adalah ibunya. 20 tahun akan datang anak mereka yang akan belajar kemari. Hari ini mereka belum berjumpa, ada besi di antara kita. Tapi sampai masanya nanti kalian akan bertemu. Kau tak pernah mencari aku pun tak pernah mencari engkau. Allah yang mempertemukan kita. So sweet. Sekarang jangan. Sekarang fokus saja dulu. Nah,
Kalau mau tidur malam tiba-tiba terbayang wajahnya, langsung zahaba zahaba zahabu zahaba zahaba tasab nasab tasab tumasab tumsab tisab tusab. Nah, hilangkan itu semua. Jangan diperturutkan perasaan dalam hati ini. Bantal melekat, mata melayang. Sampai masanya kalau kau serius belajar, kelas 1 sanawiyah, kelas 2, kelas 3 khatam, kelas 4, kelas 5, kelas 6 selesai taman pesantren, bahasa Arabnya mantap, bahasa Inggrisnya oke, hafalan Qurannya luar biasa, suaranya membaca Quran sampai burung yang terbang pun lupa mengepakkan sayapnya jatuh ke bawah. Maka sejauh mata memandang kalian pergi, Allah akan senantiasa meridai. Ada di antara kalian nanti yang akan terbang ke Al-Azhar Kairo Mesir, mendapatkan beasiswa dari Majlis A'la Lisyu'un Al-Islamiyah. Abdul Somad pada tanggal 5 September 1998 terbang dari Cengkareng menuju Kairo, ibu kota Mesir. Sampai ke Mesir, Masya Allah, naik pesawat Royal Jordan Airlines. Pas tanya orang, naik apa tadi pesawat? Dari Cengkareng, Royal Jordan Airlines. Oh, kata anak yang lama, itulah pesawat yang tiketnya paling murah. Tapi orang tua di kampung bangga. Anak ibu sekarang di mana? Di Mesir. Masya Allah. Kalau belum bisa menyenangkan hati orang tua dengan emas yang melingkar di lehernya, kalau belum bisa membanggakan orang tua dengan membangunkan rumah yang megah sehingga semua orang lewat di depan rumah macam menengok kucing Anggora, maka paling tidak senangkanlah hatinya dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Siap? Sekarang banyak orang dikenal bukan karena prestasi, tapi karena sensasi. Zaman dulu orang terkenal karena lagunya mantap. Zaman dulu orang terkenal karena suaranya enak. Zaman dulu orang terkenal karena filmnya terkenal. Sekarang main film tak pernah, nyanyi suaranya macam kaleng ditarik, menciptakan lagu tak bisa, tapi terkenal karena sensasi. Buat maksiat, buat dosa, terus dalam maksiat. TV terus memakai, kenapa? Karena kalau dia muncul iklannya jalan. Karena TV sudah ngap-ngap bau mau mati, tidak ada iklan lagi. TV sudah dikalahkan oleh siapa? www.youtube.com. Masa depan ada di tangan anak-anakku sekalian. Kalau dulu orang susah mau masuk TV, persaingan ketat, ada seleksi. Sekarang tidak perlu kau tampil di TV, cukup. Zaman dulu kalau mau buat TV modalnya besar, uang miliaran. Sekarang anakku kau bisa buat channel sendirian. Apa nama channelnya? Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kalian buat channel, gak usah ceramah panjang-panjang 1 jam. Orang tidak mau nonton ceramah 1 jam. Kenapa? Paketnya habis. Buat aja vlog 1 menit. Bangun tidur, hidupkan. Hai guys, dimanapun berada, jangan lupa tatap kehidupan. Bermimpilah, karena orang yang tidak pernah berhasil dia takut bermimpi pun dia takut. Orang yang tidak pernah bermimpi, dia tidak akan pernah menemukan mimpi menjadi kenyataan. Singkat, padat, bermakna, pulsa tak habis, paket tetap jalan. Nampaknya sederhana, tapi saat itu kau sudah bertarung di kancah dunia internasional. Siapa yang punya blog, siapa yang punya vlog, siapa yang punya channel, siapa yang punya FB, siapa yang punya Instagram, maka dia sudah menggadaikan dirinya, memperkenalkan dirinya, menunjukkan dirinya. Zaman dulu orang berkata semakin berilmu semakin menunduk, pakailah ilmu padi. Zaman sekarang kalau pakai ilmu padi ngantuk semua. Kalau engkau tidak tampil di medsos, kalau engkau tidak tunjukkan ilmumu di YouTube, maka yang tampil adalah pemabuk, pezina, orang yang pelaku maksiat, buat dosa, yang suka minum khamar, dia akan buat podcast mabuk. Di atas mejanya khamar, tanya jawabnya khamar,
Gimana ceritanya kau mabuk pertama kali? Saya awalnya mabuk itu nggak punya uang, lalu kemudian saya makan buah kecubung. Akhirnya saya tengoklah mak saya macam bapak saya macam mak saya. Kalau kau gimana ceritanya mabuk pertama kali? Aku waktu itu nggak ada uang mabuk, akhirnya aku curi lem, akhirnya ngelem, ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, kelepak, lalu kemudian ku katakan, aku tidak takut sama polisi, aku hanya takut sama Allah. Dalam keadaan mabuk sakau. Orang yang hobinya, maaf, beribu maaf, 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala. Orang yang hobinya berzina, dia pun buat podcast zina. Bagaimana dia kenal perempuan, bagaimana keperawanannya hilang. Tak layak ku cakapkan ini di depan santri, di depan tuan guru. Tapi ini kenyataan. Yang saya ceritakan ini fakta atau fiktif? Benar atau tak benar? Ku ceritakan ini semua tentang kehidupan yang nyata. Walaupun kalian anak-anakku di dalam tembok pesantren, kalian mendengar yang baik-baik bersama orang baik-baik, tak pernah kalian dengar yang tak baik. Tapi malam ini ku ceritakan bahwa di luar pagar sana dahsyat hidup ini luar biasa. Ibarat kehidupan tanaman, kalian sekarang sedang berada di pot, terpelihara, terjaga. Kenapa? Karena akar kalian masih lemah. Kenapa? Batang kayunya belum kuat diterpa angin kencang. Kenapa? Karena daunnya masih rawan, pucuknya masih hijau muda. Akan datang ulat memakan pucuknya, karena ulat sangat suka makan pucuk, dan dia bernyanyi sambil menyerang pucuk. Pucuk, pucuk, pucuk. Maka sementara kalian kuat, sementara kalian hebat, kalian tahan-tahankan dulu di pesantren Jauharul Falah. Setiap hari dipanggil berapa kali? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hayya 'alal falah. Dan ternyata baru malam inilah Abdul Somad sampai ke Jauharul Falah. Padahal sehari dipanggil 10 kali, tambah komat 15 kali. Ternyata baru ini menginjakkan kaki, semua sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz. Ini keberkahan, berkah bagi saya mengambil pelajaran yang luar biasa. Karena malam ini saya lihat panjang betul antrian orang ramai sampai ke ujung. Saya sangka ini pasar malam. Panjang mobil sampai ke ujung, saya sangka mereka ngantri solar. Panjang ibu-ibu sampai ke ujung, saya sangka mereka sedang antri minyak goreng. Ternyata mereka sedang menuju Jauharul Falah. Mereka sedang mencari jauhar, permata, al-falah, kemenangan. Ibu bapak yang sudah memasukkan anaknya ke Jauharul Falah, kalianlah yang menang, kalianlah yang beruntung. Kenapa? Karena anak kalian di sini terjaga sholatnya 5 waktu, subuh tak ketinggalan, zuhur tak pernah lewat, asar berjamaah, maghrib apalagi, isya. Setelah itu mereka menghafal Quran. Kenapa? Karena kiai pimpinan pesantren Jauharul Falah Al-Hafiz, penghafal Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita ini penghafal Quran semuanya, insya Allah. Amin. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Aku terima. Oh, indahnya. Sekarang orang menikah, saya berapa kali bolak-balik jadi saksi pernikahan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati tunai. Halo, di hari yang sakral, sehari seumur hidup, yang sebelumnya haram dilihat, haram dipikirkan, alam dipegang menjadi halal. Tapi justru itulah hari kemarahan. Aku nikahkan kau dengan anakku, jangan lagi datang kemari ku tengok sambil aku benci kali nengok kau kalau udah bukan karena kecelakaan. Aku nikahkan kau sama dia tunai. Apa yang terjadi? MBA, married by accident. Itu tidak akan terjadi kepada kalian anak-anakku. Kenapa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kalian terjaga. Rambutnya ditutup pakai hijab jilbab yang panjang. Badannya ditutup dengan baju kurung tertutup tidak sempit. Kakinya pakai kaos kaki. Tangannya pakai kaos tangan kadang-kadang sekali-sekali. Karena perempuan tetap boleh melihatkan
Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil ma'id, kalau sudah sampai usia haid, maaf menstruasi, la yasluh laha an yura minha, tak boleh nampak illa hadza, wajah boleh kelihatan, wa hadza, tapak tangan boleh kelihatan. Kata mazhab Syafi'i, zahiruha wa batinuha, ini boleh nampak, ini boleh nampak. Jadi kalau dia tak berkaos tangan tak apa-apa, karena biasanya laki-laki bernafsu kalau wajah dan tangan ini, maka tidak apa-apa nampak. Karena bagaimana dia makan, bagaimana dia menyuap nasi kalau sampai dia bersarung tangan. Kan pakai cadar Pak Ustadz, bisa pakai pipet di bawah, kan tak semua pakai pipet. Macam mana membuat pipet sambal belacan sama nasi, gulai asam pedas? Nah, dia mesti menyuap. Kalau dia menyuap maka tangannya tak pakai sarung. Kalau dia menyuap maka pasti mulutnya nampak. Begitu dalam mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas mengatakan wajah dan tangan tak perlu ditutup. Kenapa? Karena orang makan pastilah. Tapi kan orang sekarang makannya pakai sendok Pak Ustadz. Kalau saya pakai tangan. Pas ditanya orang, Ustadz kenapa nggak pakai sendok? Kalau tangan ini dari sejak kecil sampai sekarang aku aja yang makan, tak pernah dipakai orang lain. Tapi sendok itu entah berapa ratus mulut udah memakainya. Sendok plastik kan nggak Pak Ustadz. Banyak kali cerita kau. Nah, jadi kebahagiaan orang anaknya pesantren, hatinya tenang. Betul tak Bu? Dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun lamanya, disekolahkan. Berapa kali ibu tak jadi beli baju hari raya karena demi anak sekolah. Tapi hati risau dan gelisah. Sore-sore Sabtu datang laki-laki tak mahram datang ke rumah dengan membawa sepeda motor yang knalpotnya sudah ikut sunat masal. Mau diizinkan, takut anak tak bagi, tak lakukan, tak buat macam-macam maksiat. Mau tak diizinkan, nanti takut anaknya mengamuk, aku mau hidup gaul ketinggalan zaman, aku bukan Siti Nurbaya. Mau dilepas, takut hati tak sampai hati. Mau dibiarkan di rumah dikurung, maka nanti anak takut tak gaul. Maka tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan kita, hanyalah pondok pesantren. La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus. Dayyus, bukan gayus. Dayyus, tak masuk surga dayyus. Siapa dayyus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, laki-laki yang tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Adik perempuannya dibawa laki-laki, diam dia. Anak perempuannya dibawa laki-laki tak mahram, cuek saja dia, tak mau tahu dia. Walaupun sholatnya rajin, walaupun puasanya tak tinggal, maka sesungguhnya dia adalah dayyus. Ustaz Somad itu enak aja dia ceramah. Kami kan tahu dia adik-beradik 2 orang laki-laki, adiknya perempuan gak ada. Ustaz Somad itu enaklah cerita ngomong begitu. Anaknya 2 laki-laki, tak ada anak perempuan. Betul. Tapi ini saya sedang berhadapan dengan saudari-saudari saya perempuan. Melihat orang seperti saudari kita, boleh. Menganggap anak orang seperti anak kita, boleh. Yang tak boleh melihat bini orang seperti bini kita, itu tak boleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian adalah laki-laki, kalian punya anak perempuan, kalian punya adik perempuan, kalian punya kakak perempuan, kalian punya emak perempuan. Maka hormati, muliakan perempuan. Memuliakan perempuan adalah dengan menutupnya. Wa qarna fi buyutikunna, menetaplah kalian di rumah. La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah bersolek-solek jahiliyah generasi awal. Bagaimana solek jahiliyah generasi awal? Yadribna bi arjulihinna, mereka kalau berjalan memukulkan kaki ke lantai. Dipakainya gelang kaki kanan, gelang kaki kiri, gemerincing. Kalau dia berjalan kerincing, 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 kerincing. Semua orang yang di jalan melihatnya, terkejut menengok dia berjalan. Wajahnya biasa aja, make upnya 2 inci, muka putih, tangan hitam. Apa ini? Kanan biru, kiri hijau. Orang senyum, kita senyum. Rupanya yang disenyumkan orang kita. Kita ketawa, orang ketawa. Rupanya yang diketawakan orang kita.
Gara-gara apa? Pakai make up waktu pemadaman bergilir mati lampu. Pulang ke rumah laki mengamuk. Siapa menempeleng kau tadi? Kenapa biru di tengah jalan? Enggak bang, salah pakai make up. Blau untuk baju putih kupasangkan ke sini. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada ajaran Islam. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh laki-laki dengan perempuan berdua-duaan kecuali dengan mahram. Tapi Pak Ustadz, anak saya diajak. Tidak akan terjadi kalau dia tinggal di pondok pesantren. Betul? Tapi pondok pesantrennya Pak Ustadz tidak muat laki-laki. Kampus 2 ada, dipersiapkan untuk anak santri perempuan. Mudah-mudahan disampaikan Allah niat baik ini insyaallah. Amin. Yang hartanya banyak, yang tanahnya luas, wakafkan, datang ke kiai. Alhamdulillah, sejak Ustaz Somad datang ke Jauharul Falah kemarin, berduyun-duyun orang datang menjumpai Pak Kiai mau mewakafkan tanah Pak Ustaz. Mantap, alhamdulillah. Cuman masalahnya tanahnya bermasalah semua Pak Ustaz. Kenapa kau wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah maka aku wakafkan Pak Ustaz. Kalau tak bermasalah bagus kujual. Makanya beramal itu lillahi. Nawaitu soma qadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi. Saya posisi mesti di tengah. Jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Kalau saya terlalu ke kiri nanti kata orang, Ustaz gatal. Kalau saya terlalu ke kanan nanti ini Ustaz ini nampaknya lain seleranya nih. Ini saya di tengah. Lagi pula kamera ini tak bergerak-gerak, maka saya di sini. Semua mesti saya jelaskan. Supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Lampu dipasang Pak Kiai malam ini luar biasa, terang benderang macam mall lantai 5. Sampai silau biji mata saya di sini. Kata Bang Ican, Ustaz Darizal, dan aku tak kuat lagi mata aku. Dalam hati saya, aku lebih tak kuat Bang. Cuma aku nggak ngaku pura-pura. Masya Allah. Sampai datang tadi itu capung salah nyasar dia. Terbang dia, salah nyasar, ditengoknya, disangkanya matahari udah terbit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bapak ibu yang sudah memasukkan anak ke pesantren, beruntung kalian, bertuah kalian, dan anak-anaknya pula betah di pesantren. Anak saya nggak tahan di pesantren Pak Ustadz. Kenapa? Baru 3 hari sudah lari pulang. Itu karena waktu menghamilkannya dulu kau larikan anak kambing orang. Waktu menghamilkan istrimu dulu kau mungkin tidak bersolawat. Tapi apa mau dikata, anak sudah jadi orang, nasi sudah jadi tai ayam. Lari dia dari pesantren, cerita bubur juga lagi. Doakan dia tiap malam, ya Allah, tenangkan hati anakku ini di pesantren, ya Allah. Datangi Pak Kiai, bawa anaknya, bukakan pecinya, hembuskan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Pak Kiai, kau kalau mandi pakai sampo ya. Tengoklah ganteng-gantengnya anak kita, pakai seragam, bajunya berwarna hijau pucuk pisang. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Karena mereka adalah generasi hijau. Batang kayu sudah coklat, daun kayu sudah menguning. Jangan putus asa. Kayu mungkin akan tumbang, tapi ada pucuk yang hijau yang akan menjadi kayu yang kokoh di masa akan datang. Saya sudah tua, lahir 1977, umur saya sudah 45 tahun. Walaupun banyak yang tak yakin, mereka tetap juga menduga masih 25. Nggak apa-apa. Kami ini udah tua, mata sudah rabun, tegak lama sudah tak tahan, jalan-jalan pun napas sudah ngap-ngap bau. Tapi insya Allah saya yakin dan percaya. Banyak orang mengatakan, Ustaz Somad jangan ceramah banyak-banyak, banyak istirahat, minum madu, makan nasi. Nanti Ustaz kalau mati gimana? Aku tidak pernah takut dengan kematian. Kenapa? 1000 anak dari Jauharul Falah akan tegak berdiri menolong agama Allah.
Kalian enak aja tepuk tangan. Wah, yang dibully orang. Ya, ajar terus, mainkan gitu. Cuma nonton bola kan? Ya gol yang pemain sudah mau mati. Menolong agama tidak selamanya dengan ceramah. Ada orang yang tak pernah ceramah, mulutnya diam aja, tapi dia menolong agama. Dengan apa dia menolong agama? Dengan tanda tangannya dia tolong agama. 20% APBD untuk menolong pondok pesantren. Mantap apa tak mantap? Apa mantap pejabat tak datang? Memang pejabat tak datang saat sebelum sholat tausiah, tapi diam-diam pas mau malam mau tidur, istri-istri pejabat, ibu-ibu, dharma wanita, PKK, perempuan kurang kerja, mereka hidupkan YouTube. Suaminya di sebelah mau tidur. Hai para pejabat, apa artinya jabatan kalian kalau tidak dipakai menolong agama Allah? Kata bininya, tengok bang, abang apa guna jadi bupati, wali kota, gubernur kalau abang tak nolong pesantren? Tengok kata Ustaz Somad. Kata dia marah, sesat Ustaz kau tu. Mungkin istrinya tak suka, mungkin dia tak suka, tapi pas dia pulang mau hari raya ke rumah emaknya, minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Emaknya di kampung sedang menonton. Apa gunanya jabatan bupati, gubernur, wali kota, DPR kalau tidak menolong agama Allah? Pas anaknya datang mau hari raya, kata anaknya, mak, Ustadz tuh sesat. Oh, ngamuk emaknya, ini Ustadz kesukaan aku, kau yang sesat. Mana berani dia melawan emaknya? Sorga di bawah tapak kaki, apa kaki babysitter. Banyak sekarang sorga sudah berpindah, tak lagi di kaki ibu, pindah di kaki pembantu, karena anak lebih lama dijaga oleh, bukan kata saya, kata ibu-ibu. Pesantren pendidikan yang luar biasa. Tuan Guru Salahuddin dari pesantren, Ustadz Icanda Rizal Dahlan kakak kelas saya di Mesir dari pesantren, Ustadz Somad dari pesantren. Jadi Ustadz dulu di pesantren. Iyalah. Berapa lama Ustadz di pesantren? Nggak usah lah tanya-tanya. Pesantren. Masuk ke pesantren karena ingin bahasa Arab. Sampai di pesantren, di rumah, oh buah hati belayan jiwa anak sematawayang. Adik saya laki-laki, saya anak pertama, cucu pertama, kesayangan nenek, kesayangan emak, kesayangan ayah. Kalau dia buat sambal, ditanyanya, pedas nak? Pedas mak. Dibelah cabainya, bijinya dibuang. Masih pedas? Pedas. Kasih gula sedikit. Masih pedas? Pedas. Buatkan teh manis. Sampai di pesantren, jangankan biji cabai, tangkainya di blender. Di rumah disiapkan di atas meja makan. Ini sayurnya, ini ikannya, ini buahnya, ini dagingnya, ini manisannya. Oh, makan nak. Begitu di pesantren ngantri. Rumah dimasukkan pelan-pelan sendok. Ngantri kita. Sini kita kelepak. Kelepak. Zaman saya dulu di pesantren sekarang enak. Ini ceritanya kan 30 tahun yang lalu, 1993. Sekarang sudah 2022. Cerita saya ini 30 tahun yang lalu, guys. Bukan kalian sekarang. Selama Pak Ustadz dulu sama sekarang beda. Zaman kami dulu salah sedikit kelepak. Batang sapu itu biasa mendarat ke sini. Bukan rotan sebesar ujung telunjuk, batang sapu double, lopak, tahu, tempeleng bolak balik, auto reverse, lepak.
Sekarang mana bisa anak-anak ini dipukul, ditempeleng pakai batang sapu, pakai rotan. Mereka dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak. Memang nasib kalian enak. Kalau saya cerita begitu sekarang ke anak-anak, ke santri, apa kata mereka? Itu derita lo kali. Zaman kalian zaman yang enak. Ustaz Somad mau cari informasi ke Mesir, kirim surat dulu dari Pekanbaru Riau. Suratnya dimasukkan ke amplop, amplopnya dilem, ditempel perangko, masukkan ke kantor pos, dikirim seminggu baru sampai, dibalas sama kawan. Saudaraku Abdul Somad yang berada di bumi lancang kuning, suratmu yang lalu sudah kuterima dengan hati yang amat sangat berbahagia. Kubiarkan pena ini menari-nari di atas kertas bercerita tentang pengalaman kita bersama. Aku mendapatkan informasi bahwa akan ada tes ke Mesir. Suratnya sampai hari ini, tes terakhir besok. Dari Pekanbaru ke Medan naik bis 12 jam. Berangkat sore sampai subuh besok. Begitu sampai langsung ikut tes ke kampus IAIN, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara. Dari mana kau? Dari Riau, Pak. Ada keluarga kau di sini? Tak ada, Pak. Kalau tak ada keluarga kau menginap di rumahku. Orang Medan ini suaranya keras tapi hatinya baik. Kalau tak ada keluarga kau di Medan, menginap di rumahku. Kata bapak penerimaan di IAIN Sumatera Utara. Ikut tes saya, lalu kemudian dites. Yang mengetes ini dari Mesir. Jubahnya 2 lapis, di dalam putih, di luar hitam. Sorbannya pula 2 lapis, di atas merah, macam sorban Ustadz Ican, cuman dia agak tebal, hampir sebesar ban Vespa. Banyaknya pakai bahasa Arab. Mas Muka. Mas Muka itu kalau bahasa kampung kami, what is your name? Mas Muka. Ismi Abdus Somad. Saya kalau ditanya itu memang pede, karena nama saya ada dalam Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu. Min aina anta? Where are you come from? I am coming from Riau. Ana min Riau. Hal takallamta bil lughatil arabiyyah? Are you speaking by Arabic language? Bisa pakai bahasa Arab? Naam. Saya pakai bahasa Arab. Hal hafizta minal Quran? Ada hafal Al-Quran? Qalilan qalila. Kalau bahasa kampungnya little. Dia pun baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Istamir, lanjutkan. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Kebetulan ayat itu selalu saya hafal dan saya bawa waktu jadi imam di musola dekat asrama. Kawan saya kalau jadi imam ayatnya qul huwallahu wal falaq rabbin nas. Saya baca ayat itu. Makanya banyak cewek-cewek itu. Ustaznya itu aja imam katanya. Dulu itu masih sekolah. Lalu kemudian pengumuman. Berikut ini nama-nama yang akan berangkat ke Mesir. Se-Indonesia ikut tes 1000 orang, yang lulus 100 orang. Dikirim pakai pos sampai ke rumah, ditengok, dibuka amplopnya, dilihat isinya dari nomor 1 sampai nomor 100. Tak ada Abdul Somad di situ. Rupanya kalau kita grogi tak nampak. Baca pelan-pelan, tengok ada di situ Abdul Somad dari Riau. Tapi tak semua orang tua mengizinkan kita pergi jauh, terbang sejauh mata memandang. Orang tua takut kita mati. Orang tua takut 2 gendangnya. Kalau tak kita mati, dia mati. Banyak orang tua menganggap sayang sama anak, letakkan anak di celah ketiak. Banyak orang tua menganggap sayang sama anak, biarkan anak di rumah, jangan jauh-jauh. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Maka datang abang emak saya,
kau mesti berangkat ke Mesir. Karena kalau kau mati nanti, orang hanya ingat itu Abdul Somad yang dulu belajar agama, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis Nabi. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, kau akan mati meninggalkan nama. Bangkit semangat. Orang tua mengizinkan, silakanlah kau pergi sejauh mata memandang, tapi nanti di hari petang kau akan pulang balik ke sarang. Sekarang banyak anak muda tak tahu dia mau pulang kemana. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, nabrak tiang listrik. Kalau mati tak apa-apa, setengah mati. Mati tidak, hidup tidak. Menyusahkan orang tua. Kalau belum bisa menyusahkan orang tua, maka senangkan hatinya. Kalau belum bisa membanggakan orang tua, maka jangan membuat masalah. Ini anak-anak banyak pulang ke rumah, belum lagi dia bercerita, sudah nampak tertulis di keningnya, troublemaker, tukang buat masalah. Tidak ada yang paling indah kecuali anak-anak dengan pecinya, dengan baju kokonya, dengan kain sarungnya. Ketika orang tua membuka kamarnya, mengintip anakku sudah tidur atau belum. Saat dia tengok, rupanya si anak sedang tegak di atas sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata orang tua? Oh, senangnya hatiku nak menengok kau tahajud di tengah malam. Jam 1 malam dia sholat anak saya itu Pak Ustaz. Pas ditanya anaknya, kau tahajud jam 1? Enggak, jam Isya kelambatan. Asik main game online. Itu tidak akan ada di pesantren. Mereka nanti akan pulang ke rumah menjadi imam tarawih, akan menjadi Bilal, bahagiakan orang tuamu. Nah, ditanya orang, siapa yang mengaji baca Quran di masjid tadi? Anak saya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi kau dulu main judi. Kenapa anakku pandai mengaji? Anakku ku masukkan ke pesantren. Aku dulu pecandu narkoba, aku penjahat, aku pezina, tapi aku tak ingin anakku seperti aku. Begitu mestinya prinsip orang tua. Ini banyak orang tua sekarang, aku dulu bodoh Pak Ustaz, maka anakku wajib lebih bodoh daripada aku. Apa ini orang tua macam ini? Maka wahai bapak-bapak yang bergelimang dosa, biji matamu dosa, bisikan telingamu dosa, langkah kakimu dosa. Kalau ditimbang badanmu beratmu 70 kilo, isinya dosa neraka jahanam semua. Tapi jangan sampai anakmu, tidak ada orang yang ingin anaknya tidak baik. Orang selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, bukan soman. Kalau memang pondok pesantren itu aman, tidak teroris, tidak ekstremis, tidak radikal, kenapa pesantren Jauharul Falah Ustadz ceramah kami lihat ada di situ pagar besi? Pagar besi ini bukan di pesantren ini teroris. Mereka ini terlalu cinta kepada Ustadz Somad. Kalau tadi pakai besi ini naik, mereka ini semua ditariknya tangan, lepas ini baju Ustadz Somad. Itu maka dikawal anak-anak muda keliling ini. Ini mesti dijelaskan, nanti orang salah paham. Pesantren itu tempat pendidikan yang radikal. Radikal itu artinya pendidikan yang disiplin, tepat waktu. Jam 4 bangun, sholat tahajud. Jam 5 sholat subuh. Habis sholat subuh baca Quran. Habis itu mandi, siap-siap sarapan, rapi, baju masuk ke dalam, pakai ikat pinggang, pakai kaos kaki. Setelah itu masuk ke kelas, istirahat jam 10, masuk lagi sampai zuhur, sholat zuhur berjamaah, makan siang, masuk pelajaran sore sampai asar. Habis asar olahraga, habis olahraga main sepak bola, lalu kemudian mandi, pergi ke masjid, sholat maghrib, habis maghrib baca Quran sampai isya, habis isya makan, habis makan belajar, baca Quran, baca kitab kuning, menghafal, mahfuzat, mutalaah sampai jam 10. Habis jam 10 tidur lagi. Siapa yang sanggup mengawal anak seperti pengawalan yang ada di Jauharul Falah? Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mendaftarkan anaknya, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, segera daftarkan sebelum pendaftaran tutup pada tanggal berikut ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak saya wajib masuk pesantren, keponakan saya wajib masuk pesantren. Yang tak ada biaya, kami buat pesantren khusus untuk du'afa.
digalang dana dari masyarakat. Orang-orang yang ada di suku Trasing, suku Sakai, suku Akit, suku Talang, suku macam-macam yang ada di kepulauan, maka dimasukkan di pesantren, dikirimkan S1. Setelah tamat, pulang ke kampung halaman, didirikan pesantren, disiapkan rumah dinas guru. Karena tidak ada yang sanggup berceramah masuk ke dalam. Saya manalah saya sanggup ceramah di Jambi, setiap kabupaten, setiap kota, setiap kelurahan, setiap desa. Saya datang ke Jambi setahun 2 kali. Dalam sekali datang 3 hari. Hari Jumat datang, hari Senin pulang. Sabtu 2-3 kali ceramah, Ahad 3 kali ceramah, Jumat dengan Senin 3 kali. Hanya 3 kali 3, cuma 9 kali saya sanggup. Satu hari saya paling kuat ceramah 3 kali, pagi, siang, malam, macam makan obat. Lebih daripada itu bisa berdiri mati tegak saya. Maka tidak ada jalan lain kecuali pendidikan. Pendidikan sekolah tak cukup Pak Ustaz, tak cukup. Datang dia pagi, masuk jam 8, pulang dia jam 12. Habis itu jumpa dengan kawannya, cabut dia, pakai macam-macam dia buat maksiat dan dosa. Jalan dia ke mall, pergi dia ke sana, pakai sepeda motor, pakai dia mobil. Makin kaya bapaknya, makin banyak duit emaknya, makin terbuka kesempatan untuk berbuat maksiat dan dosa. Bapak mau percaya silakan, yang tak percaya tengok aja lah nanti. Ustadz ini pakai ancam-ancam. Saya tak ngancam, cuma cerita aja. Nanti ketika kejadian barulah teringat, betul juga kata Ustadz Somad dulu. Merasakanlah, dulu tak percaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah anak-anak kita ini semua akan dipelihara, dijaga Allah dari segala perbuatan maksiat. Terpelihara dari LGBT. Amin. Terpelihara dari seks bebas virus HIV AIDS karena mereka tidak pacaran. Amin. Terpelihara dari sabu-sabu, narkoba, lem kambing dan semua yang merusak, ganja, putau dan lain sebagainya. Amin. Terpelihara dari aliran sesat, sekuler, ateis, komunis, agnostik, jabariyah, khawarij, murji'ah, mu'tazilah, segala macam aliran yang menyimpang. Maka mereka, kenapa? Karena di pesantren mereka belajar tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Tidak diterima amal orang kalau imannya, akidahnya tidak benar. Maka kita tetap pesantren Jauharul Falah menjadi benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai masuk dalam kelompok golongan Ahlul Bid'ah wad Dhalalah. Dan kita adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang fikih ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, dan kita berpegang kepada mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namun kita tetap menghormati 3 mazhab yang tua, Hanafi nomor 2, Maliki nomor 3, Syafi'i nomor 4, Hambali. Dalam bidang tasawuf kita tetap ikut tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Inilah yang menjadi acuan. Kalau ada orang datang ke pesantren Jauharul Falah, dibawanya kayu, dia mengatakan kayu ini 1 meter. Dia katakan kayu ini 1 meter. Ternyata setelah diukur, kayu itu panjangnya 99 cm. Apakah kita mengakui itu 1 meter? Memang kalau kurang tidur nih payah memang. Saya ulang sekali lagi. Datang orang kemari membawa kayu. Dia katakan kayu ini panjangnya 1 meter. Setelah kita ukur, ternyata kayu ini panjangnya 99 cm. Apakah kita akui 1 meter? Tidak, karena kurang 1 cm. Maka meteran sebagai alat pengukur itu adalah syariat Islam. Syariat itu kumpulan dari apa? Dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi, dari ijma', dari qiyas. Maka kalau melanggar ini, keluar daripada ketentuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini mereka belajar itu semua. Fikih ada,
usul fikih ada, akidah ada, bahasa Arab ada. Saya tak mau anak saya di pesantren nanti dia tidak belajar umum, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris ada, tapi di dalam kepalanya juga ada tafsir Jalalain, ada syarahnya As-Sawi, ada Sahih Bukhari, ada syarahnya Fathul Bari, ada dia mengkaji kitab fikih hukum, ada dari mulai paling bawah Matan Takrib, naik ke atasnya Fathul Qarib, Kifayatul Akhyar, naik kepada I'anatul Talibin, naik kepada kitab Al-Mahalli. Tapi semua kitab-kitab kuning itu tidak akan terbaca kalau dia tidak punya ilmu alat. Ilmu alatnya adalah nahu dan sharaf, ditambah lagi ma'ani, bayan. Maka ini semua balaghah, ini semua untuk memahami teks-teks Al-Quran, hadis, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya mulai ceramah jam 9 kurang 15, sekarang pas jam 10 kurang 15, 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml.